Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah, dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga, karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals! Woo! Oh, saya bisa melihat excited semua di sini ya. Wow, saya juga excited sekali bisa berdiri di tempat ini untuk menyapa Anda sekalian. Mungkin wajah saya masih asing untuk Anda sekalian, oleh karena itu izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Claudia Chandra. Dan di Royals ini saya akan melayani di Greater Ministry. Dan saya senang sekali bisa menyambut Anda di siang hari yang cerah ini. Saya bisa melihat Anda datang dengan kerabat, Anda datang dengan keluarga. Dan pastinya sekarang Anda sudah memilih tempat duduk terbaik yang Anda inginkan untuk menikmati ibadah pada hari ini. Oleh karena itu saya juga menghimbau untuk mungkin yang masih ada di luar dan yang sedang baru saja masuk di tempat ini, yuk mari kita langsung cari tempat terbaik untuk kita menikmati ibadah pada hari ini. Ayo mari kita silahkan untuk mengisi kursi-kursi kosong di depan yang masih banyak kosong ya. Kita memberikan tempat terbaik untuk kita memuji Tuhan hari ini. Well, kalau ngomong-ngomong soal tempat terbaik, pastinya ketika Anda sudah memilih tempat terbaik untuk duduk pada hari ini, Anda akan bisa menikmati ibadah ini dari awal hingga akhir dengan nyaman. Oleh karena itu juga saya menghimbau, yuk ini berhubungan dengan value kita, yaitu to praises, to be missed. Jangan sampai kita ketinggalan setiap aset yang
yang ada kita selama kita beribadah dari awal hingga akhir. Karena saya percaya Tuhan selalu berbicara kepada kita dalam setiap tahapan ibadah dari awal hingga akhir. So jangan terlambat karena kita sudah buka gate dari pukul 10.50. Jadi langsung saja datang early, bisa di depan menikmati kopi atau berfellowship bersama keluarga kita semua. Dan kita bisa beribadah tepat waktu di tempat ini. Dan hari ini juga tentunya kita akan dilayani oleh salah satu GBI Royal Satellite Pastor kita, yaitu Pastor Richard Limanto. Give applause to Pastor Richard. Baik saudara, hari ini juga ada yang spesial karena saya ingin mengucapkan, mari kita semua mengucapkan happy birthday untuk salah satu Royal Teaching Pastor kita, yaitu Pastor Hizkia Setiawan. Baik, saya rasa semuanya di sini sudah sangat excited, tidak sabar untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Baik, langsung saja mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari yang cerah pada hari ini ya Tuhan. Kami semua datang ke tempat ini dengan rasa yang sangat haus akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, keputusan kami untuk datang ke tempat ini bukanlah suatu hal yang kebetulan, tapi Engkau memilih kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Engkau berkati Pastor Richard ya Tuhan yang akan menjadi perantara-Mu untuk menyampaikan firman pada hari ini. Buka hati kami ya Tuhan, sentuh hati kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, kami keluar akan menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Bagi di sini semua yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita sorak-sorakan dengan sorak-sorai. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Mari kita buka ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita yang begitu baik untuk hidup kita selama 1 minggu ini, bahkan 1 bulan ini. Terima kasih Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu. Bapa, Kau Rajaku. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, oh Rajaku, menebusku
rajaku. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju padamu. Hanya padamu. Padamu, oh Rajaku, nebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, oh nebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan-Mu lebih lagi. Hanya dalam nama-Mu kami siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan kami. Mari yang masih siap memuji Tuhan, sama-sama kita tepuk tangan, mon. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di kiriku, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku,
tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Kubu pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Allah perisaiku, keselamatan dariku. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Kubu pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang semangat, katakan haleluya. Sebab Yesus adalah Raja kita, amin. Dan Dia memberikan kita mahkota kebenaran. Yang percaya katakan haleluya. Thank you Jesus. Lift up your voice. Kan ku arahkan seluruh hidupku, amin, untuk kemuliaan-Mu. Kau persiapkan hari-hariku bagi rencana-Mu. Bukan karena aku, amin, namun kemenangan-Mu. Rajaku, Engkaulah pembelaku, Kau berperang bagiku, landasanku berharap. Segenap hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran. Kau lengkapiku, Kau lengkapiku dengan firman-Mu untuk kebaikanku. Kan ku hadapi pertandinganku tanpa rasa takut, bukan karena kuatku,
berharap, amin. Karena dia punya pengharapan yang sejati. Haleluya. Bukan karena kuatku, amin, namun kemenanganmu. Bukan karena kuatku, namun kemenanganmu. Come on Royals, nyanyikan. Rajaku, Engkaulah. Biar Tuhan berperan bagi kita. Come on. Segenap hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota. Rajaku, Engkaulah pembelaku, Kau berperang bagiku, landasanku berharap. Segenap hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Hari-hari ini kita percaya bahwa segala yang Tuhan telah lakukan itu sempurna, amin. Kita sering berbicara tentang Yesus. Kita mungkin sering bernyanyi tentang Kristus. Mungkin dari kita kagum sama Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar menaruh iman percaya kita kepada Yesus? Karena seringkali, ini berkata juga buat saya, seringkali Kristus hanya menjadi pelengkap dalam hidup kita. Orang yang benar-benar menaruh iman percayanya pasti akan melihat bahwa keindahan, kesempurnaan karya Kristus melalui salibnya. Dan pasti waktu kita mengetahui ini, mendalami ini, kita tahu bahwa karya Kristus di kayu salib sudah sempurna. Dan tidak akan kita bisa memegahkan diri kita selain Kristus. Hari ini kita mau nyanyikan dengan satu pandangan bahwa mari kita megahkan salib Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengingat setiap hari tentang pengorbanannya, tentang kematiannya, tentang darahnya yang tercurah. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. On a hill in Israel, mercy spoke for me. Mercy spoke for me. Mercy spoke for me. It was on Golgotha's tree. His death brought liberty. His death brought liberty. Oh, his death brought liberty. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood he shed. It is by his death I am
am alive. Because of Christ, I am alive. Give praise to Jesus. What a humble sacrifice. Love that washed me clean. Love that washed me clean. Love that washed me clean. What a blessed mystery. His punishment, my peace. His punishment, my peace. Oh, His punishment, my peace. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. Because of Christ I am alive. Sing it out. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Lift up your voice. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Sing it hard. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. Because of Christ I am alive. Because of Christ I am alive. Because of Christ I am alive. Biar kasih Kristus
yang memenuhi hati kita semua hari ini. Biar kasih-Nya yang sempurna itu menjadi landasan kita hidup. His goodness and mercy is always perfect in our life. Oh, lift up your voice. Jesus, we need you more and more. Oh, you are so wonderful. You are so wonderful. Oh, Jesus, Kaulah segalanya. Oh, Jesus, biarlah kasih-Mu melingkupi hati kami. It's because of you. It's because of you, Lord. We're alive. It's because of you. Has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. Terima kasih Bapak yang baik, Kau sudah izinkan kami berkumpul hari ini untuk beribadah padamu. Persiapkan hati dan pikiran kami Bapak, untuk setiap ditabur benih kebenaran firman-Mu. Dan berkati ibadah ini Bapak, agar menjadi ibadah yang suci dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembicara kita hari ini sosok yang tidak asing lagi untuk kita semua, yaitu Ko Richard, saya biasa memanggilnya. Dan saya sudah berkomunitas bersama dengan Ko Richard sudah belasan tahun ya kayaknya ya. Dan mungkin saya cerita sedikit begini. Saya teringat mengenai kisah dulu awal-awal pelayanan Ko Richard, di mana Ko Richard memutuskan untuk pergi ke gereja menggunakan taksi. Dan waktu itu saya ingat, saya bertanya, kenapa aku sampai mesti melakukan itu? Dia bilang, ya dengan itu saya bisa punya kesempatan untuk melayani supir taksi itu.
wow, itu sudah berapa tahun yang lalu. Dan hari ini kita bisa lihat Ko Richard ada di titik ini. Dan saya menjadi saksi bagaimana Ko Richard dibawa Tuhan ada di titik ini. Dari dulu yang dia semuanya sepertinya masih belum tahu mau ngapain. Tapi hari ini kita bisa Ko Richard bisa berbicara hidup kita hari ini. So tanpa berlama-lama kita sambut Ko Richard Limanto. Memang paling enak itu kalau dipanggil Ko ya. Ini kenceng banget, kecilin sedikit dong. Harusnya tadi ketika kita sama-sama penyembahan, saya merasakan hadirat Tuhan kuat sekali dan saya tadi tidak bisa berhenti nangis di sini karena hari ini saya akan sampaikan sesuatu ini ada hubungannya dengan semua tadi yang kita nyanyikan. Sebenarnya saya pun tidak usah khotbah pun hari ini ketika tadi kita sama-sama nyanyi tentang bagaimana salib Kristus itu yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Kita harusnya hari ini sudah dapat message-nya itu yang hari ini saya sampaikan. Tapi ya saya percaya karena saya harus, ya wis tahu. Thank you ya. Oke, thank you semuanya. Tapi karena saya hari ini harus berkhotbah anyway, juga saya akan sampaikan suatu pesan yang ditaruh Tuhan dalam hati saya. Tapi sebelumnya boleh nggak kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang sangat luar biasa sekali. Oke. Saya akan mulai dari sini dulu. Ini kalau apa yang akan saya khotbahkan hari ini mungkin Bapak Ibu semuanya lihat apa sih ini Ko Richard 1010 ataukah ini tanda nomor ataukah mungkin yang Pak Dodi ahli konstruksi ini bangunan ini 1010 101 bukan 1010 tapi ini singkatan dari I owe God and I owe all to you. Jadi perkataan ini pertama kali saya dengar dari seorang Pak Arifin yang ketika saya pertama kali join di gereja ini di Rock Royal kira-kira 2010 ketika itu Pak Musa sama Pak Arifin start Rock Royal ini untuk pertama kali. Dan next slide dong. Ketika itu Pak Arifin sampaikan sesuatu di ibadahnya, bukan ibadah apa ya waktu itu ibadah semacam ibadah penjangkauan. Tanggal 10 bulan 10 tahun 2011 ada drama Aku Ingin Pulang. Siapa yang pernah sempat nyajikan? Ko Hendro saksikan, Tipen, Hizkia. Aku Ingin Pulang. Banyak dihadiri artis-artis. Siapa itu? Tessa Kaunang. Terus habis itu ada Jupiter Fortissimo. Hadir di sini semua untuk ibadah penjangkauan. Ada drama yang dibuat sama mereka. Tapi intinya yang penting bukan itu. Yang penting adalah intinya bagaimana ketika itu saya masih ingat Pak Arifin cerita tentang bagaimana kehidupannya berutang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Jadi Pak Arifin ketika itu menyaksikan bagaimana dia berutang kepada Tuhan karena malam Natal. Cerita pertobatan beliau ya. Malam Natal tanggal 25 Pak Arifin sedang mengalami sakit yang cukup keras. Habis itu dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia bilang gini, kalau Tuhan hari ini kau sembuhkan aku. Hari ini aku yang kondisi bangkrut, sakit hampir mati. Kalau Tuhan kau sembuhkan hari ini dalam kehidupanku, kau berikan kesembuhan itu. Aku kasih seumur hidupku buat engkau. Dan hari ini kita bisa lihat sama-sama bagaimana Rock International Ministry sudah berkembang. Gak cuma dari Surabaya, gak cuma di Bali, sampai internasional. Because of what? Kalau kita ambil intisarinya, kalau kita ambil yang esensi apa? Karena ada seorang Pak Timotius Arifin yang tahu bahwa hidupnya berhutang kepada Tuhan. Dan dia kasih seluruh hidupnya buat pekerjaan Tuhan. So, saya simpulkan gini, saudara-saudara. Saya simpulkan gini, orang yang tahu berhutang, nggak usah disuruh-suruh. Dia kan kasih totalitas kehidupannya bagi yang memberi, yang memiutangi. Benar? Saya ulang sekali lagi, orang yang tahu bahwa hidupnya itu berhutang sama Tuhan, nggak akan dia tahan-tahan, nggak akan dia cuma kasih setengah-setengah, kepada kehidupannya kepada siapa? Orang yang memiutangi. Sudah pasti. Nah, karena kita masuk di temanya ini, tema gerejanya kita hari ini, applying the gift. Saya belum melihat saudara-saudara semua. Jadi kita ini totalitas sudah. Padahal applying the gift ini, bukan applying the gift, ngomong tentang gift yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupannya kita ini, kita itu sudah ngomong dari sejak Januari. Sejak Januari kita sudah tema gerejanya sudah bilang tentang bagaimana understanding the gift, bagaimana mengenal karunia-karunia. Kedua, bagaimana kita develop dan hari ini kita masuk pada aplikasinya, bagaimana to apply
Tapi saya belum lihat satu hal gini. Saya belum lihat terlalu banyak di komsel-komsel sudah orang-orang berlomba-lomba untuk berebut-rebut. Untuk apa? Aku mau eksersis karunia Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupanku. Yang bisa main musik langsung, aku troyoan gitu. Aku tak main musik. Yang punya karunia dikasih gift sama Tuhan untuk bisa berdoa. Aku mau pakai karunia aku berdoa. Ataupun di gereja ini, belum banyak, saya lihat belum banyak teman-teman yang lari gitu ke Ko Andrew, ke Ko Tipen, Dodi, atau ke saya mau, Pak, saya punya karunia ini, boleh nggak saya bantu untuk melayani di sini? Kita akan sangat senang hati sekali, kita akan segera masukkan di kelas disciple, kita akan masukkan kelas, believer dulu terus disciple, dan kita akan didik kalian semuanya, untuk kita kembangkan. Nah, balik tadi ke ceritanya Pak Arifin. Orang yang tahu berhutang akan kasih totalitas, dan saya belum lihat, makanya itu saya datang dengan message ini. Nah, ketika saya renungkan ini, muncul dalam pikiran saya, tiba-tiba, lihat, di dalam Alkitab ada satu cerita yang luar biasa, tentang bagaimana seorang yang berutang, ketika dia tahu dia berutang banyak, dia bisa memberikan yang namanya ekstravagan, pemberian yang ekstravagan yang berlimpah. Ceritanya ditulis di dalam Lukas 7. Kalau saya ceritakan sedikit Lukas 7, supaya Bapak Ibu Saudara dapat nih, apa sih ceritanya tentang apa. Ketika itu Yesus diundang makan malam, datang masuk di rumah seorang yang bernama Simon. Tapi bukan Simon Petrus ya. Simon orang Farisi. Mengundang Yesus masuk ke rumahnya untuk makan malam di sana. Dan tiba-tiba ketika Yesus masuk di rumah itu, ada seorang perempuan berdosa. Perempuan berdosa ini bukan perempuan yang ketangkap berzina atau atau lagi kencan sama orang lain, enggak. Tapi disebutkan di sana, kalau saya baca terjemahannya, a prostitute. Perempuan yang benar-benar memang kerjaannya menjual dirinya, lari masuk menghampiri Yesus, duduk di kakinya, mencium, tersungkur di kakinya, mencium kakinya. Dia nangis nggak karu-karuan, terus seka kakinya Yesus dengan rambutnya dia. Dan kemudian dia tuangkan minyak yang paling mahal harganya ke kepala dan kaki Yesus. Dan ketika Simon melihat itu semuanya, bahasa Ibrani Simon nyinyir. Lihat itu, nggak tahu ini perempuan berdosa. Saudara bayangkan nih, gak usah Simon nyinyir, coba istri saya aja, kalau misalnya ada namanya perempuan gak bener gitu ya, deket-deket sama aku, dia langsung bisa keluar taringnya. Tapi Simon nyinyir, tapi yang keren gini, bukan Simon yang nyinyir yang keren, tapi yang keren adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong sama Simon, Simon datang sini, aku mau bicara sama kamu. Simon, ketika aku masuk ke rumahmu, budaya hospitality di Timur Tengah sangat kuat. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, tak tambah ini referensi. Budaya hospitality Timur Tengah sangat kuat. Ketika Yesus diundang sama Simon, berarti Yesus adalah tamu kehormatan yang layak untuk dilayani dengan sepenuhnya. Tetapi disebutkan gini, Simon, ketika kau minta aku masuk ke rumahku, Yesus datang, kamu nggak pernah cium aku. Biasanya karena orang Timur Tengah kalau memberikan salam pakai cium kanan cipika-cipiki gitulah anggapannya. Kamu nggak cium aku. Kamu nggak sediain tuh baskom untuk basuh kakiku. Kamu juga nggak urapi kepalaku dengan minyak. Tetapi kamu lihat perempuan ini Simon. Ketika dia masuk ke rumah, ketika dia masuk ke rumah dan bertemu dengan Yesus, dia lakukan semua tadi yang saya sebutkan. Dia cium kaki Yesus, dia bersihkan kakinya dengan air matanya, seka dengan rambutnya, dan tuangkan parfum yang terbaik. Dan ayat ini muncul. Ayat 47. Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Terjemahan New Living Translation-nya. I tell you her sin, and there are many, they have been forgiven. So she has shown me much love, but a person who's forgiven little, shows only little love. Orang yang tahu bahwa dosanya yang banyak diampuni, kasih pemberian yang luar biasa. Tapi kalau kamu cuma sadar bahwa hari ini, aku kok enggak merasa diampuni ya dosaku. Kalau aku enggak pernah merasa bahwa aku ini sinful person. Aku enggak pernah merasa masa laluku aku ini orang yang enggak berguna. Masa laluku ini kelabu, masa laluku enggak baik. Dan Tuhan ampuni semuanya untuk kasih penebusan itu. Tidak mungkin orang akan bisa mengucap syukur, tidak mungkin orang akan bisa mengerti bahwa dia harus ngasih yang banyak sama Tuhan.
Pertanyaannya, bagaimana dengan kita di tempat ini? Masihkah kita ingat bagaimana ketika kita pertama kali dulu ikut Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Di sini ada mama saya, sama bapak saya, ada teman-teman saya yang dari koncoan dari kecil, Eko di mana ya Eko? Kok hilang? Eko sama Dodi, ini temenan sama saya dari sejak SD. Oh Priska juga ya, tapi tidak seberapa dekat dulu sama Priska. Mereka tahu hidup saya dulu gimana. Hidup saya tidak berguna, saudara. Hidup saya dulu ya terikat banyak kenakalan-kenakalan ya yang tidak usah disebutkan di sini lah. I'm not proud of it. Tapi Tuhan dah hapuskan itu semuanya. Next. Tuh, what about us? Masihkah kita ingat hari ini? Sambil nanti saya menjelaskan firman ini lanjut. Saya mau saudara renungkan ini dalam hati saudara semuanya. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanmu? Kalau kau tidak pernah menangkap ini dalam kehidupanmu, kalau kau tidak pernah capture ini dalam pikiranmu, dan tidak pernah taruh ini dalam setiap hari dalam kehidupanmu, engkau tidak akan mungkin berbicara gini, gimana ya aku harus develop my gift, gimana aku harus apply my gift. Engkau tidak akan ngasih apa-apa, percayalah. Engkau akan datang ke tempat ini, engkau akan cuman duduk, oke, ibadah, dengarkan firman, pulang. Engkau akan datang tempat ini, wow ibadahnya keren, pujian penyembahnya oke punya, pulang. But you do nothing. Tapi kalau kau ngerti, kehidupanmu ditebus dengan harga yang mahal. Tuhan kasih totalitasmu kepada Tuhan. Sama seperti perempuan tadi, sama seperti Pak Arifin, sama seperti hari ini saya. Di sini, dulu saya yang hidupnya sia-sia. Dulu saya yang cuman kerjaannya cuman gitu-gitu ya sekolah, tapi ini pulang sekolah terus ngaco, nggak punya masa depan. Hari ini kalau saya melihat diri saya sendiri bisa jadi pastor, bisa jadi gembala di tempat ini. Kalau saya look back again, ya itu cuma karena kasih karunia. Next yuk. Galatia 3 ayat 13 bilang gini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita semua dari kutuk hukum Taurat. Disebutkan demikian, kutuk hukum Taurat. Maksudnya apa sih? Disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, di 11 dan ayat-ayat sebelumnya. Maksudnya gini, ketika kamu hidup menurut tuntutan hukum Taurat, tuntutannya itu kamu harus melakukan itu dengan sempurna. Tidak bisa kamu tidak melakukan itu dengan sempurna. Kalau kamu, hukum Taurat mungkin bicara gini, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Ingat dan kuduskan hari Sabat, hormati orang tuamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, dan sebagainya. Ketika dalam pikiranmu, tadi kalau misalnya ngomong jangan ada Allah lain dalam hidupmu, ketika ada dalam hidupmu sekarang, ada satu pribadi atau satu hal yang membuat engkau mencintai itu, lebih dari engkau mencintai Kristus Tuhanmu. Engkau sudah menyembah Allah asing, engkau sudah membuat berhala dalam pemikiranmu. Dan tuntutan hukum Taurat ngomongnya apa? Kutuk hukum Taurat bilang apa? You should be dead. Tuntutannya kau mati. Ketika engkau ngomong gini, ketika hukum Taurat bilang gini, kamu tidak boleh membunuh, kamu tidak boleh berzina. Tetapi ketika kamu ucapkan perkataan yang untuk menyakiti salah satu keluargamu, untuk menyakiti teman-temanmu, kamu sedang membunuh dia. Ketika firman Tuhan, ketika hukum Taurat bicara bahwa jangan berzina, firman Tuhan bilang kamu lihat perempuan dan kamu membayangkan dia dan mengingini dia. Kamu berzina dengan dia. Dan tuntutannya apa? Kita mengalami kematian. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi syukur bagi Kristus yang mau menjadi kutuk. Menggantikan itu semuanya bagi kita. Sehingga kita bisa hidup, mempunyai hidup yang penuh dengan kemenangan. Next. 1 Timotius 2, 5-6. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kita ditebus. Status kita punya status baru sekarang. Ketika kita tahu ini, status baru kita yaitu umat tebusan. Kita harus tahu dan kita taruh ini. Dan sebagai umat tebusan, apa yang harus kita lakukan?
Tadi suara gembala akan ngomong bahas tentang ini juga. Pak Arifin akan ngomong ini di suara gembala. Saya tidak janjian sih, tapi saya nulis ini. Roma 12 ayat 1. Kalau kita tahu kita ini hidup sebagai umat tebusan, kita sudah ditebus dari dosa-dosa yang kita ditebus dari masa lalu kita yang sia-sia. Apa yang harus kita lakukan? Roma 12 ayat 1 bilang gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kasih hidupmu buat Dia. Itulah tanggung jawab kita kalau kita tahu kita hidup sebagai umat tebusan. Next yuk. Nah, ini yang jadi ayat dasarnya ketika berbicara tentang applying the gift. Kalau kita lihat itu adalah 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14 ini Paulus nulis surat kepada Timotius untuk ngomong gini, Timotius mudah, jangan lalai dalam memperkenan karunia yang ada padamu, yang sudah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Ojo lalai Timotius. Mengapa ngomong gitu? Nah, next aja, enggak usah ini. Mengapa bilang gitu Paulus? Karena sini Paulus pun juga sedang mengobarkan karunia yang dia punya. Paulus tahu dalam kehidupannya dia ini orang yang berhutang kepada Tuhan. Nanti kita baca sama-sama. Paulus bilang gini, aku ini paling berdosa, aku ini paling jahat, aku ini penganiaya jemaat. Tetapi hari ini aku diselamatkan sama Tuhan. Untuk mengabarkan apa? Menjadi contoh bagi orang-orang. Nih, kita baca sama-sama yuk. Ayat 12. Ayatnya agak banyak ya, enggak apa-apa ya. Kita pelan-pelan aja. Nanti tolong timekeeper kalau saya sudah rodok belandang diomongi. Kalau tinggal 10 menit. Ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pelayanan apa itu yang dipercayakan kepada Paulus? Pelayanan pekabaran Injil. Ngomong bagaimana anugerah Tuhan yang menyelamatkan Paulus. Dia ngomong kabar baik itu di mana-mana. Dan bahkan Paulus ngomong sampai kepada anak-anak rohani, ya, Timotius dan lain-lain. Nah, ini yang dia sampaikan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih kepada Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yaitu Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa, dan di antara mereka aku ini Paulus yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Paulus ngomong dengan jelas, aku ini orang paling berdosa. Dan ketika Tuhan izinkan dalam kehidupan Paulus mengalami itu semuanya, cuman karena apa? Supaya Tuhan menunjukkan kesabarannya bagi orang-orang yang mau terima keselamatan itu, seperti apa yang Paulus kabarkan mengenai Injil. Dia sendiri menjadi contoh, dia ngomong seperti itu. Next. Terus gini. Nah, jelas sekarang. Gimana kita mau apply karunia? Gimana kita mau lihat karunia-karunia itu bisa bekerja? Karena saya ini selama ini saya mikir, gitu, saya renungkan, kok 3 bulan enggak anak-anu ya? Jangan-jangan mungkin enggak ngerti, enggak nangkep. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama. Satu fondasi yang enggak bisa kita tinggalkan adalah itu. Ini, tanpa fondasi pengertian yang benar akan siapa status kita yang sudah ditebus dengan karya penebusan Kristus, mustahil bagi kita untuk bisa memberi yang terbaik, karunia Tuhan yang telah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Setuju semuanya? Enggak mungkin. Kamu enggak mungkin bisa kasih yang terbaik kalau kamu enggak tahu apa arti kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kau lewat karya salib. Ketika saya merenungkan ini kemarin, ada satu hal yang masuk dalam pikiran saya. Ketika Tuhan menghapus dosa kita, ketika kita percaya sama Tuhan dan ketika Tuhan menghapus dosa saya dan dosa kita semuanya, Tuhan tidak membuat kita itu menjadi, bahasa saya itu amnesia dengan semua dosa-dosa kita. Jadi misalnya gini, kalau Paulus dulu Paulus penganiaya jemaat, terus tiba-tiba setelah dia dosanya diampuni sama Tuhan, tiba-tiba dia lupa. Paulus, kamu dulu pernah menganiaya jemaat? Oh enggak tahu, kapan ya? Ataupun kayak saya gitu, Richard, kamu dulu kecil katanya nakal ya? Kapan ya? Aku enggak tahu berbuat
Berbuat jahat apa? No. Ini yang kemarin Tuhan ingatkan dalam saya. Ketika Tuhan selamatkan kamu, ketika Tuhan hapuskan dosamu, tapi itu tidak membuat engkau menjadi amnesia akan semua dosamu. Tapi kau akan dibuat tetap ingat. Tapi bukan berarti itu mengikat engkau tertuduh. Tadi Pak Musa pagi-pagi cerita tentang suatu kehidupan yang baru. Pak Musa ngutip dari Yesaya 43 tentang lihat aku sedang membuat hal yang baru. Jangan ingat-ingat perkara yang purba kala. Itu perkara baru Tuhan siapkan di depan sana. Jadi kamu jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang di belakang. Sebab Tuhan sudah membuat kamu memasuki pada area yang baru. Tuhan sudah mengasih kamu keselamatan yang baru. Tetapi ketika berhubungan dengan dosa, kalau memori itu masih dibuat ada. Tujuannya kenapa? Satu hal. Supaya kamu ingat, kamu bisa mengucap syukur sama Tuhan. Aku ada hari ini cuman karena kasih karunia Tuhan. Dan kau bukan berubah. Setiap hari kalau kau tahu bahwa kehidupanmu cuman karena kasih karunia Tuhan yang ditaruh dalam kehidupanmu, kehidupan berubah. Engkau nggak usah disuruh dipaksa-paksa orang untuk melakukan ini, melakukan itu. Engkau akan balapan, istilahnya akan cepet-cepetan minta untuk aku mau ngasih apa yang buat Tuhanku. Engkau kan nggak bisa tahan, percaya saya. Next yuk. Boleh ya saya minum dulu ya. Itu tadi yang saya bicara tentang fondasi. Yang kedua saya berbicara tentang contohnya sini sekarang. Bagaimana kita applying the gift. Saya enggak mau kasih teori, applying the gift kamu harus ini, harus itu, harus ini. Saya rasa kemarin Koden juga lebih jago untuk ngomong tentang semua apa yang perlu kita perhatikan. Dan hari ini saya cuma ngomong dari contoh-contoh saja. Dan kemarin saya ketika buka-buka Alkitab saya lihat suatu contoh dalam Alkitab yang baik, ini adalah Salomo. Salomo disebutkan gini, mempunyai karunia yang, diberi karunia oleh Tuhan. Dengan karunia yang luar biasa, dengan karunia hikmat yang luar biasa. Sehingga disebutkan gini, kenapa saya pakai contoh Salomo? Sebab disebutkan gini, di dalam kerajaan Yehuda, di dalam kerajaan Israel, tidak ada satupun raja yang diangkat oleh Tuhan dengan hikmat yang sama dengan hikmat Salomo. Nanti kita baca sama-sama ayatnya. Nah, saya mau cerita dulu tentang kehidupan Salomo. Salomo ini anak dari Raja Daud, dari istri yang bernama Batsheba. Nah, Salomo dengan Daud punya karakter yang sangat berbeda. Ketika saya tidak pernah baca sampai kayak kemarin itu, karena mau nyiapkan ini, saya baca ceritanya Salomo, saya baca ceritanya Daud. Karakternya sangat berbeda. Semua orang di sini kalau bicara tentang Daud dulu, semua orang pasti tahu di sini bahwa ketika Daud itu disebutkan a man after God's own heart. Itu yang terkenal dari Daud. Siapa yang tahu satu lagi sebutan bagi Daud? Gak ada yang tahu? Tak jawab aja langsung daripada lama-lama. A man of war. Daud dikenal sebagai prajurit, dikenal sebagai man of war. Dia tidak cuma dikenal a man after God's own heart, tapi juga dikenal a man of war. Sepanjang kehidupan Daud, Daud tuh berperang melawan Filistin, berperang melawan Amalek, berperang melawan Moab, berperang melawan pemberontakan dari Absalom, dari anak-anaknya, dari Saul yang mencoba membunuh Daud. Hidupnya diisi perang. Sampai Tuhan ngomong sama Daud gini, ketika Daud aku mau bangun rumah Tuhan. Tuhan ngomong gini sama Daud, Daud, bukan kamu yang akan bangun. Karena kamu prajurit, di tanganmu banyak darah, anakmu yang bangun. Dan Salomo berbeda sekali dengan Daud. Ketika saya baca Salomo, kalau Daud tadi itu pasukan, prajurit, keras hidupnya. Salomo ini dibayangkan gini, orang aristokrat, orang yang terpelajar, manajemen ngatur ini, dan kehidupannya mungkin soft. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Gak asal ngomong saya, nanti kita lihat sama-sama ya. Karena saya juga lihat gini, Salomo dibesarkan banyak oleh ibunya Batsheba. Dan Batsheba punya andil banyak dalam kehidupan Salomo. Sehingga Salomo ini menjadi orang yang mungkin ya istilahnya kayak soft gitulah, enggak sampai kayak papanya gitu. Kenapa? Saya tahu, saya baca dari ini. Ketika Daud sebelum akhir masa sebelum meninggal, Daud sebelum meninggal, ada anaknya namanya Adonia. Adonia itu ketika Daud hampir meninggal, dia langsung gini, aku akan menggantikan Daud sebagai raja. Seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, si Batsheba, ibu dari Salomo, Batsheba langsung menghadap raja dan ngomong sama Raja Daud, bukankah engkau yang berjanji bahwa Salomo anakku yang harus menggantikan
menggantikan engkau sebagai raja. Dan Adonia dicopot jabatannya, dan kemudian diangkatlah Salomo sebagai pengganti dari Daud. Dan ceritanya berlanjut. Adonia memberanikan diri kepada Batsheba karena dia tidak jadi raja. Dia ngomong, nego sama Batsheba. Datang ke Batsheba ngomong, karena aku tidak bisa menjadi raja, boleh enggak berikan Abisak yang dulu menemani Daud, sekarang diberikan kepadaku sebagai istriku. Nah, dia ngomongnya enggak langsung ngomong ke Salomo, ngomongnya ke Batsheba. Kenapa? Saya coba cerna dan saya coba lihat ceritanya. Karena Batsheba punya andil banyak dalam kehidupan Salomo, membesarkan Salomo sampai menjadi seperti itu. Dan akhirnya Salomo marah dan akhirnya dibunuh. Seperti itu. Dan kalau kita lihat karakter Salomo ini, ya karakternya tidak seperti Daud. Nah, sampai ketika Daud bilang sama Salomo, engkau harus menggantikan aku sebagai raja. Salomo merasa gini, aku tidak mampu sebenarnya. Karena berbeda dengan papaku, berbeda dengan contohnya siapa? Daud yang panglima perang. Dia lihat patternnya Daud dan dia merasa sekarang aku harus mewarisi tahta ini, melanjutkan kepemimpinan Daud dengan model yang kayak gitu. Oh, enggak bisa aku. Makanya sampai suatu saat doa ini muncul. Ketika Salomo mempersembahkan korban bakaran, Tuhan menghampiri dia dan Salomo minta suatu hikmat Tuhan dan cerita ini muncul. 1 Raja-Raja 3 ayat 5-15. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang sudah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum pengalaman. Dia merasa, Daud ngomong gini, aku tuh enggak sepengalaman papaku. Karena tolok ukurnya apa? Jago perang harusan. Aku ini enggak bisa, aku enggak pengalaman. Karena itu dia minta sesuatu sama Tuhan. Demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang enggak terhitung dan enggak terkira banyaknya. Dia harus memimpin orang yang tidak terkira banyaknya. Salomo harus memimpin bangsa yang besar ini dan Salomo merasa tidak mampu. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukannya sesuai dengan permintaan itu. Mundur sedikit. Kalau takaran tadi minta umur panjang, kekayaan, nyawa musuh, mungkin takarannya ada takaran Daud. Karena nyawa musuhnya diminta. Dia perang, mungkin takarannya mintanya itu. Tapi enggak, Salomo enggak minta itu semua. Salomo minta hikmat. Maka sesungguhnya aku melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Tidak ada satu pun yang seperti Salomo hikmatnya. Cuman ada Salomo saja satu-satunya. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Kita belajar apa di sini, saudara semua? Kita belajar satu hal di sini. Apa yang diminta Salomo ketika Salomo ini tidak tahu, ketika Salomo ini aku ini tidak mampu, ketika aku merasa aku ini belum berpengalaman, karena patternnya seperti itu. Salomo baru naik tahta dan disuruh dikasih PR sama Daud. Salomo, kuatkan teguhan kamu, bersikaplah sebagai laki-laki. 1 Raja-Raja 1 itu ngomong seperti itu, bersikap sebagai laki-laki. Terus dikasih PR sama Daud, adalah PR untuk menuntaskan apa yang Daud belum tuntaskan. Yaitu apa? Bunuh Yoab, bunuh Simei, dan ngasih reward kepada Barsilai. Dikasih sesuatu yang seperti itu tugasnya. Salomo overwhelmed, aku ini tidak bisa kayak gitu. Tetapi Salomo tetap lakukan. Nah, Salomo minta orang lain,
nabinya dia untuk eksekusi mereka semuanya. Nah, Salomo ketika dikasih tahta itu, dia tidak mampu, dia merasa tidak bisa. Tetapi dia minta sama Tuhan. Karena dia sudah diangkat menjadi raja, dia minta pada Tuhan satu permintaan untuk memberikan dia hikmat. Karena dia harus mau tidak mau, harus memimpin bangsa yang besar itu. Tetapi tidak seperti Daud. So apa yang kita pelajari tempat ini? Karunia kita minta sama Tuhan. Ketika kita tahu ditempatkan Tuhan pada satu hal. Dan ketika tadi fondasinya kita tahu, oh ya aku ini Tuhan, aku ini berutang sama Engkau. Apa yang bisa aku kembalikan padamu? Boleh loh kita minta sama Tuhan. Saya pun dulu minta sama Tuhan. Ketika saya, istilahnya gini, pertama kali saya disuruh jadi gembala Komsel. Dulu pertama-pertama, ngomong gak petah. Ngomong itu kalau dulu disuruh zamannya SMA, sudah mulai ada kayak presentasi gitu ya. Disuruh ngomong di depan, ini panjang. Kata-katanya satu mungkin, saya, terus meneh, gawat. Ini tahu nih, Alvin tahu. Ini kan juga berkomsel sama saya sudah sejak lama. Ngomong apa ya? Ngerti nggak ya maksudnya? Waduh, gawat sekali. Saya pun minta karunia itu. Untuk Tuhan, ketika Engkau sudah taruh aku di posisi ini, aku tuh merasa aku berutang sama Tuhan. Aku nggak bisa lakukan apa-apa. Wis, aku nih disuruh komsel, jadikan mbak komsel. Tak lakoni Tuhan, tak kerja dengan sepenuh hati. Tapi aku minta sama Tuhan, kasih aku karunia. Dan karunia yang Tuhan beri dalam kehidupanmu, jangan harap gini, podo mbek wong lain. Kalian mungkin semua sini lihat, Andrew, Stephen, mimpin pujian di sini, terus aku mau karunia kayak gitu. Enggak usah sama. Kita semua berbeda-beda, tapi Tuhan tahu yang karunia yang spesifik yang perlu ditaruh dalam kehidupanmu apa, dan mintalah itu. Sama seperti Salomo. Salomo tahu dia enggak bisa seperti Daud bapaknya yang perang, tapi dia minta sama Tuhan hikmat yang luar biasa, dan Tuhan kasih Salomo hikmat yang luar biasa, dan dia kerjakan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Next. Nah, ceritanya berlanjut. Tadi kalau 1 Raja-Raja 3, kalau dilanjutkan 1 Raja-Raja 4. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Kita belajar apa dari sini? Saya baca dulu ya. Ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan di pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur, melebihi segala hikmat orang Mesir. Pada waktu itu Mesir jadi yang mungkin jadi senternya ya, semua pengetahuan itu. Tapi makanya disebutkan ini, Salomo lebih pintar dari orang-orang Mesir. Ia lebih bijaksana dari semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, daripada Heman, Kalkon, Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala, cepat-cepat belum hari. Ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Heman, Kalkol, Darda itu adalah orang-orang dari Yehuda, di mana mereka itu, Heman kalau nggak salah tulis salah satu mazmur juga. Mereka ini penyanyi-penyanyi, penyair gitu, pemuji gitu. Dan diomong Salomo lebih dari semuanya itu mengubah lagu. Dan nih, ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di Gunung Libanon, dari paling tinggi sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu, dari paling tinggi sampai paling bawah. Hisop pada dinding batu itu celepetan gitu. Muncul hisop itu kayak tanaman kecil gitu muncul di celah batu itu, sampai dia bisa bersajak tentang itu. Dia tahu semuanya. Ia berbicara tentang hewan, tentang burung-burung, tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Kalau ngomong tentang Amsal, semua yang ditulis di Amsal adalah tentang bagaimana engkau harus berhikmat, bagaimana engkau harus menjaga langkahmu, bagaimana tentang hidup benar. Tapi semuanya tulis gini, di Amsal dituliskan gini. Baik di Amsal maupun Pengkhotbah ya, yang ditulis oleh Salomo. Di Amsal dimulai dengan gini, permulaan semua hikmat adalah takut akan Tuhan. Makanya dia bisa ngomong semuanya itu. Semuanya menjurusnya kepada Tuhan. Dan endingnya, kalau di Pengkhotbah, endingnya tutup gini. Akhir dari semua kata, ada kata-kata seperti itu. Akhir dari semua kata, takutlah akan Tuhan, karena itulah hikmat. Ngomongnya seperti itu. Kalau ngomong tentang Amsal. Dan tadi ngomong tentang, bicara tentang hewan, burung-burung, ikan. Ya kita tahu ketika nulis salah satu di Amsal itu ada apa? Belajar dari semut yang mengumpulkan. Terus cicak, ngomong ada pelandu. Yes, macam-macam. Jadi istilahnya Salomo dikasih pengertian yang demikian luar biasa. Sampai dia mengerti
hikmat, dia mengerti pengajaran, dia mengerti kebenaran, dia bisa jelaskan itu semuanya. Dan semuanya adalah apa? Tujuannya untuk dibalikkan kepada Tuhan saja. Tunggu. Mundur. 34, maka datanglah dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Datanglah segala bangsa untuk mendengarkan hikmat Salomo. Next. Kita bisa belajar apa ini? Kita bisa belajar gini. Pakai karunia kita untuk pekerjaan Tuhan. Sebab datangnya dari Tuhan sendiri. Dan kita tahu Salomo, saya mau ngomong gini. Pakai setiap karunia yang Tuhan pakai setiap karunia kita untuk pekerjaan Tuhan. Karena gini, Salomo diberikan hikmat tersebut. Tujuannya satu. Untuk apa tadi? Aku harus memimpin bangsa yang besar ini. Dan kalau kita semuanya tahu di sini, contoh yang paling kita sering dengar adalah bagaimana Salomo berhikmat untuk menentukan ketika ada 2 orang ibu datang kepadanya yang berebut 1 anak. Kita semuanya sama-sama tahu bagaimana hikmat Salomo untuk menyelesaikan masalah itu. Istilahnya untuk bertugas, hikmat Tuhan kasih dalam kehidupan Salomo. Bagaimana untuk Salomo bisa mengerjakan itu semuanya di dalam ladangnya Tuhan. Yang sudah Tuhan percayakan. Karena Tuhan sendiri yang angkat Salomo. Bukan orang lain yang angkat Salomo. Tuhan sendiri yang angkat Salomo menggantikan Daud. So pakai karunia kita untuk pekerjaan Tuhan. Sebab kenapa? Datangnya dari Tuhan sendiri. Next. Tadi ketika kita tahu. Sampai semua orang itu mendengar kabar tentang Salomo. Lanjutannya ini, Ratu Raja-Raja 10, 1-10. Puncaknya adalah apa? Kabar itu sampai ke Ratu Sheba. Bilang gini, saya baca ayat 1. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan. Ketika orang-orang dengar tentang hikmatnya Salomo, selalu ada hubungannya dengan apa? Nama Tuhan. Berarti semua yang Salomo kerjakan, hikmat-hikmatnya itu selalu merujuknya kepada siapa? Tuhan. Sebab datangnya dari Tuhan. Dan Salomo pakai untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya Ratu Sheba mendengar tentang itu dan dia mau buktikan. Ketika Ratu Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiri yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah yang sangat banyak, batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakan, nyalah segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Jadi Ratu Sheba dari jauh, nggak tahu perjalanannya berapa lama, berbulan-bulan mungkin dari selatan ngomongnya, selatan mengunjungi Salomo, cuma untuk menyaksikan apa? Benar enggak sih? Ini ada Tuhan yang memberikan hikmat yang luar biasa kepada seorang raja yang namanya Salomo ini. Dia membuktikan itu dan dia banyak barang pemberian-pemberian. Ayat 3. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu dan bagi raja tidak ada yang tersembunyi. Dijawab semua pertanyaan curiosity dan pertanyaan dari Ratu Sheba itu dijawab semua. Tidak ada sih tidak dijawab. Dan Salomo menjawab semua pertanyaan ratu itu. Next. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanannya di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercengahlah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar dari negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu. Ini penting. Demikian sehingga ia menundukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya pada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Sheba kepada Raja Salomo itu. Luar biasa. Semua hikmat yang Tuhan taruh kepada Salomo membawa Salomo untuk akhirnya bisa apa? Memuliakan nama Tuhan. Bahkan Ratu Sheba pun dari jauh datang melihat Salomo, membuktikan sendiri hikmatnya. Terus saya tulis ini, next. Oh, tunggu. Oh ya, saya tulis ini aja enggak apa-apa. Matius 12 ayat 42 mencatat tentang Ratu Sheba. Kalau tadi baca 1 Raja-Raja 10 ayat 10, sambungannya itu ini, ada kayak
linknya gitu, kalau dipencet linknya ke ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari hikmat Salomo. Ini cerita tentang Kristus, tapi menggambarkan juga bagaimana ketika Ratu Sheba ketika ketemu dengan Salomo, dia menjadi percaya sama Tuhan. Saya nulis ini. Yang ketiga, kesimpulannya. Karunia yang datang dari Tuhan dipergunakan untuk membawa orang dengan pribadi yang memberikan karunia itu. So, hari ini saya rasa jelas. Masih ada next slide-nya enggak ya? Oh, ini nanti dari konklusi saya. So, hari ini kita belajar beberapa hal yang menjadi fondasi bagi kehidupan kita semua. Harusnya adalah kita tidak mungkin bisa memberikan kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa memberikan yang terbaik. Semua karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau kita satu, kita tidak tahu bahwa kita adalah orang yang berhutang. Saat kita tahu kehidupan kita ini berhutang sama Tuhan, kita akan gampang sekali berikan yang terbaik buat kehidupannya. Terus yang kedua, ketika kita mau berikan yang terbaik dalam kehidupannya, tidak usah kepingin karunianya orang. Kalau kamu hari ini tahu, kamu hari ini mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, kamu hari ini aku mau kasih Tuhan semua yang aku punya untuk engkau. Minta sama Tuhan karunia. Tuhan, aku minta kepada engkau, penuhi aku dengan karuniamu sehingga aku ini bisa melakukan sesuatu untuk engkau. Sama seperti Salomo. Dia kan tidak akan melihat harus menyentuh seperti Daud. Juga sama buat kita semua. Jangan mengingini karunia orang lain. Tapi cukuplah begini, minta sesuatu. Tuhan turun dengan karunia buat kehidupanku sehingga aku bisa melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Yang ketiga, pakai semua karunia itu untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pakai karunia itu untuk engkau misalnya gini, mengagungkan dirimu sendiri. Aku dikasih karunia ini sama Tuhan setelah aku minta. Dan kemudian aku pakai karunia ini untuk memperkaya diriku sendiri. Membuat namaku tenar. Untuk membuat aku lebih kaya. Untuk membuat aku lebih beken. Untuk membuat aku lebih hebat. No, semua karunia itu sama seperti Salomo. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Karena kenapa? Saat kau memakai semua karunia itu untuk pekerjaan Tuhan. Satu yang dimuliakan adalah membawa orang-orang yang kau layani itu untuk bertemu dengan Sang Pemberi karunia itu sendiri. Ketika bicara tentang Salomo, ini yang ending saya. Ketika dengan berbicara tentang Salomo, di Mazmur 121-2, Salomo akhirnya nulis gini, saudara-saudara. Nyanyian siarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Ayat ini sering mungkin dipakai untuk ngomong apa? Gak apa-apa. Engkau nek kamu tidur Tuhan juga memberkati kok. Kalau kamu dicintai Tuhan, kamu sedang tidur pun kamu diberkati juga kok. Tapi ketika saya baca ini, saya lihat dan saya tahu bahwa Salomo orang yang sangat ngerti. Bahwa semua yang ada dalam kehidupannya, cuman karena satu. Cuman karena Tuhan izinkan itu. Semuanya karena Tuhan yang berkati dia. Untuk supaya dia bisa berkarya. Datangnya dari Tuhan. Kita melakukannya oleh karena Tuhan. Dan kita melakukannya untuk Tuhan. Itu yang ada dalam hati Salomo. Dan ketika itu bergeser dalam kehidupan Salomo. Salomo mulai jatuh pada penyembahan berhala. Dengan hikmatnya itu yang luar biasa. Tetapi ketika dia tidak lagi totalitas kehidupannya. Dia tahu oleh Tuhan, untuk Tuhan dan bahwa orang bertemu dengan Tuhan, ketika dia sudah menyimpang dari itu, Salomo akhirnya jatuh kepada penyembahan berhala. Pertama dia mengizinkan penyembahan berhala terjadi di dalam daerah kekuasaannya. Kemudian disebutkan, mulai dia mempunyai istri-istri yang banyak dan berhala istri-istrinya itu menarik dia untuk beribadah kepada mereka. Ketika kehidupan kita tidak diserahkan kepada Kristus, ketika apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita tidak diserahkan bagi kemuliaan nama Kristus, lama kelamaan hati-hati kita akan tergeser, dan jangan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami seperti Salomo. Salomo ini saya ingatkan gini, a foolish wise man sebutannya. Dia orang paling wise, dia orang yang paling punya wisdom yang dapat berkata dari Tuhan, yang begitu wisdom yang luar biasa. Tetapi dia foolish, akhirnya dia terlalu percaya bahwa hikmatnya itu yang lebih dari Tuhannya. Ketika dia tidak lagi kasih semuanya itu untuk dibalikkan lagi kepada Tuhannya, akhirnya dia jatuh.
pada penyembahan berhala dan hidupnya hancur, keturunan-keturunannya berantakan semuanya. Tutup mata kita. Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Satu hal yang hamba rindukan adalah setiap orang-orang di sini Tuhan terbuka hatinya. Dan mereka tahu Tuhan apa artinya hidup bagi Engkau. Biarlah nanti ketika mereka pulang, mereka terus mengingat bahwa kehidupannya sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dan mereka tahu Tuhan, bahwa mereka harus hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Mereka boleh persembahkan hidupnya sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Totalitas kehidupannya, tanpa harus disuruh-suruh Tuhan. Tetapi mereka melakukan itu semuanya dengan sukacita. Mereka melakukan semuanya dengan sukarela. Karena mereka tahu bahwa mereka adalah orang berhutang kepada Engkau. Dan tumbuhkan karunia-karunia Tuhan yang sangat spesifik buat setiap pribadi demi pribadi tempat ini Tuhan. Mereka tidak usah menginginkan karunia Tuhan orang-orang yang lain. Tapi biarlah Engkau Tuhan mengkaruniakan Tuhan sesuatu yang spesifik dan mereka yang mereka butuhkan untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, kita belajar hari ini dari hikmat seorang Salomo Tuhan. Bahwa hikmat itu tidak dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Tapi hikmat itu dipakai semuanya balik untuk kerajaan-Mu dan untuk pribadi-Mu Sang Raja sendiri. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara tempat ini. Tapi aku berdoa Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus sendiri yang menguasai setiap hati tempat ini. Untuk menjelaskan jauh lebih dari yang hamba-Mu bisa kerjakan dan bisa sampaikan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berapa banyak saudara yang diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih Pastor Richard sudah menyampaikan isi hati Tuhan dengan luar biasa. Satu contoh yang sangat baik ketika kita ngomong soal karunia yang Tuhan berikan, gift yang Tuhan berikan. Dan Pastor Richard mengambil contoh dari Salomo. You know what? Royals, Salomo adalah orang yang diimpikan oleh semua orang, termasuk kita. Dia kaya, berkuasa, dan dia terkenal. Kaya, berkuasa, terkenal. Tetapi di Mazmur 127, Salomo ngomong seperti ini. Sia-sia semua kalau kita membangun, kalau bukan Tuhan yang membangun. Sia-sia pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Bayangin, orang yang punya semuanya di dunia ini, yang diinginkan, yang diidam-idamkan oleh setiap manusia, tetapi dia mengatakan semuanya sia-sia. So Royals, this is the point. Gift yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, itu tidak memberikan burden buat kita. Tidak memberikan sebuah tuntutan buat kita. Kalau kita merasa tertuntut akan, wah kita harus berfungsi nih di dalam gereja Tuhan dan segala macam. No, wait a minute. Makanya Salomo ngomong gini, Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar bisa rest di dalam hadirat Tuhan dan dalam kasih-Nya? Atau kita cenderung memikirkan bagaimana kita mengembangkan karunia kita. Sehingga kita lupa yang kita bangun adalah kerajaan kita sendiri. Yang kita senangkan adalah raja di dalam hati kita. Apakah kita bisa rest di dalam hadirat Tuhan? Apakah kita bisa benar-benar menikmati kasih-Nya? Maka Salomo ngomong seperti itu, semuanya sia-sia. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan memberkati pada waktu tidur. Dan bukan suatu kebetulan, setelah itu ayat yang selanjutnya dia ngomong seperti ini kan. Ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Salomo memuji berkat dari Tuhan, yaitu apa? Anak laki-laki. Pada zaman itu, anak laki-laki itu sangat berharga, saudara. Sangat berharga. Jadi, Salomo bilang, generasimu, kalau kamu generasimu dipenuhi oleh tabung anak panahmu itu dipenuhi dengan generasi-generasi yang luar biasa. Itu berkat yang sejati dari Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita menggunakan talenta kita, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk membangun generasi? That's the point.
Dan kalau Samuel bilang, bukankah berkat yang terbaik itu adalah anak laki-laki? Dan bukan kebetulan Yesus datang dengan cara dilahirkan oleh Maria. Dia adalah anak laki-laki terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. He's the best gift in our life. Salah satu bagaimana cara kita applying His gift in our life. Pertanyaannya, apakah benar-benar Kristus lahir dalam hidupmu? Apakah Kristus benar-benar menjadi kebanggaan dan berkat terindah dalam kehidupan kita? Apakah kita mengisi tabung anak panah kita dengan yang lain? Apakah Kristus yang menjadi tabung anak panah yang diisi dalam kehidupan kita? Dan dimanapun kita berada, kita nyatakan kasih karunia Tuhan. Hari ini, kita menikmati, sama-sama mengenang karya Kristus yang luar biasa. Karya salibnya dan kuasa kebangkitannya itu yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Ini yang membuat kita bisa rest di dalam hadirat Tuhan. Karunia Tuhan itu tidak menuntut, saudara. Justru karunia Tuhan membuat hidup kita bergairah. Karunia Tuhan itu tidak membuat saudara akhirnya seperti budak, tetapi kita ini anak yang benar-benar mengerjakan segala sesuatu yang ingin dikehendaki oleh Bapa kita. The Kingdom of God dimanapun kita berada. Hari ini, mari kita sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus ini dengan pengertian yang luar biasa bahwa Dia terlebih dahulu menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Seberapa banyak saudara yang masih belum mendapatkan roti dan anggur, saudara bisa angkat tangan. Nanti rekan-rekan dari Asyir akan melayani saudara dengan baik. Ini bukan sebuah momen yang biasa. Mungkin setiap minggu kita ngadain seperti ini, tetapi satu hal hari ini, kita tidak akan pernah bisa menyatakan kasih karunia Tuhan, menyatakan karunia Tuhan yang begitu luar biasa tanpa kita mengerti Sang Anak sudah lahir, turun ke dunia, Dia meninggalkan tahta, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, bahkan Dia menjadi hamba dan setia sampai mati. Karya salib Kristus dan kuasa kebangkitannya, itu yang membuat kita tetap bergairah hari ini. Mari sama-sama kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia memecah-pecahkannya dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Tubuhnya dipecahkan. Anak putra mahkota, Dia datang ke dunia untuk dipecahkan supaya di dalam Dia kita menjadi anak-anak Allah dan putra-putri kerajaan sorga. Darah bangsawan itu, darah royals itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Bukan karena kita baik, tetapi karena pengorbanan Kristus. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat bersih anggur dengan tangan kanan kita. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Inilah darahku yang telah dicurahkan untukmu. Darah perjanjian yang baru yang dicurahkan untukmu. Oleh pengorbanannya, oleh darahnya yang tercurah, kita dengan berani memanggil Allah dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Tidak ada lagi yang tidak diberikan oleh Bapa kita melalui Kristus Yesus. Hidup kita tidak pernah kekurangan. Hidup kita berlimpah dengan ucapan syukur, berlimpah dengan sukacita dan damai sejahtera. Inilah berkat yang sejati. Berkat satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Darah bangsawan itu mengalir dalam kehidupan kita. Bukankah anggur yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami padamu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami padamu Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu bagi Dia.
Mari naikkan ucapan syukurmu bagi Dia, sebab Tuhan Yesus baik. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. We rest in Your love, we rest in Your love, Lord. Hallelujah. Biar dengan penuh pengertian kami benar-benar mengatakan, kami hanya bermegah pada salib-Mu Tuhan. Biar dengan penuh pengertian kami mengatakan, bukan dengan kebaikan kami, tetapi karena Engkau yang terlalu baik di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami melayani dan kami tidak akan pernah tawar hati. Karena pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami tetap setia sampai akhir seperti Engkau setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Berkati Pastor Richard yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya berkat-Mu limpah, hikmat-Mu nyata dalam kehidupannya. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupannya. Biar Injil terus diberitakan dalam kehidupannya. Buat kami semua Tuhan. Biar Injil tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan setiap orang yang ada di sekeliling kami, keluarga kami, rekan kerja kami, dimanapun kami berada, menikmati betapa indahnya Injil Kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, boleh duduk dulu Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Richard yang sudah membawakan sermon pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Pastor Hizkia yang sudah memimpin kita semua di dalam Holy Communion. Dan hari ini saya juga ingin menyampaikan sebuah kabar gembira. Karena hari ini kita akan melakukan pentabisan Leaders Royal 2023. Dan saya patut, kita semua ya, gak cuma saya patut bergembira karena adanya pentabisan leader ini merupakan suatu bukti bahwa Tuhan membuat gereja kita bertumbuh. Dengan banyaknya leaders yang akan ditabiskan pada hari ini, mereka akan setia menjadi pelayan Tuhan dan melayani jemaat. Sebagaimana Tuhan melayani kita semua. Baik, langsung saja saya akan memanggil dan memperkenalkan para leaders-leaders yang akan melayani di Royal selama 2023. Dan saya undang untuk naik bagi nama-nama yang akan saya panggil beserta dengan jabatannya. Baik, yang pertama adalah kepada Andrew Juwana selaku Royal Lead Pastor. Kemudian ada Dodi Sujanto selaku Royal Vice Pastor and Marriage and Family Pastor. Nancy Piri sebagai Secretary dan Royal Creative Pastor. Eko Kuswanto sebagai Finance and Usher and Follow-Upper Ministry Leader. Hizkia Setiawan selaku Royal Teaching Pastor. Alvin Wanandi sebagai Royal Community Pastor. Maria Lipesik sebagai Royal Worship Pastor. Stephen Juwana sebagai Royal Music Pastor. Ben Wanandi sebagai Sunday Service Team Leader. Silvan Alexander sebagai Art and Design Team Leader. Daniel Sharonis sebagai Journey Class Ministry Leader. Fritz Eka Putra sebagai MC Ministry Leader. Daud dan Elisa Sugiarto sebagai Marriage and Family Activity Ministry Leader. Joyce Hana sebagai Service Organizer Ministry Leader. Priscilla Juwana sebagai Hospitality Ministry Leader. Laura Wibisono sebagai Greeter Ministry Leader.
Stefanus Septiawan sebagai Desain dan Social Media Ministry Leader. Erlin Wibowo sebagai Merchandising Ministry Leader. Josephine Limantara sebagai Fotografi Ministry Leader. Sandi Kristianti sebagai Worshipper Ministry Leader. Faith Andrews sebagai Musician Ministry Leader. Dan yang terakhir adalah Jack Louis Purnomo sebagai Sound Engineer Ministry Leader. Saya mengundang untuk Pastor Richard Limanto untuk bisa naik ke atas panggung dan mendoakan para leaders. Kita bangkit berdiri yuk, berdoa buat teman-teman yang ada di depan ini. Teman-teman yang sudah memberikan hidup mereka bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau nggak ada mereka-mereka ini, pekerjaan Tuhan tempat ini tidak akan bisa jalan dengan baik. Tapi puji Tuhan, ada orang-orang yang memberikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Angkat tangan kita berkati mereka yuk. Tuhan, hamba-Mu hari ini berdoa Tuhan, buat setiap ministry leaders tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah pilih mereka, Engkau yang sudah tetapkan mereka. Saat Engkau memilih mereka, saat Engkau menetapkan kehidupan mereka Tuhan sebagai leaders Tuhan. Aku percaya Engkau sendiri melengkapi setiap kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, mereka berdampak, mereka signifikan di dalam setiap pengembalaan yang sudah ditunjuk dalam kehidupan mereka Tuhan. Apapun itu Tuhan, pakai setiap talenta yang mereka punya untuk mempermuliakan nama-Mu. Dikembalikan lagi sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, pelayan mereka dibuat signifikan Tuhan. Ada orang-orang yang dijamah kehidupannya mengenal Engkau Tuhan. Ada orang-orang yang mendengar kabar baik, kabar Injil lewat kehidupan mereka ya Tuhan. Dan mereka tidak cuma melayani dari apa yang mereka punya, tapi mereka melayani dari kelimpahan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Perlengkapi mereka, teguhkan mereka dengan kuat kuasa dari Engkau sendiri. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu lepaskan berkat buat teman-teman tempat ini Tuhan. Buat pastor-pastor tempat ini Tuhan. Buat pelayan-pelayan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mintakan semuanya ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you guys. Yuk. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para leaders yang akan melayani tahun 2023. Dan bisa turun kembali untuk para leaders. Baik, saudara, saya juga ingin menyampaikan sebuah kabar ya tentang pastor yang ada di Royals. Karena barusan saja hari Rabu tanggal 8 Maret kemarin, yaitu Pastor Richard Limanto yang tadi membawakan sermon dan juga Pastor Hizkia Setiawan itu baru saja ditabiskan sebagai pendeta Madya atau PDM. Ya, congratulations, selamat melayani Tuhan. Dan saat ini kita akan memasuki ke sesi persembahan. Oleh karena itu, maka kita bersatu dan saya pimpin di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah yang Engkau sertai dari awal hingga akhir ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kini saatnya kami akan masuk ke dalam persembahan. Kiranya persembahan ini akan selalu menjadi perpanjangan-Mu untuk melayani kami ya Tuhan, untuk menyebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Engkau berikan. Kini saatnya kami memberikan kembali apa yang menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini selalu menjadi berkat bagi kami dan sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membawa persembahan. Haleluya, amin. Silakan membawa persembahan, bisa lewat amplop. Mungkin ada yang belum mendapatkan amplop, tim Asher bisa membantu untuk memberikan amplop. Boleh lambaikan tangannya, atau bisa juga lewat scan QR Code yang sudah tertera di punggung kursi juga ada ya QR Code. Baik, selagi membawa persembahan, kita bisa menyaksikan video yang akan ditampilkan tentang Rocking Marriage. Baik, silakan. This vow I made will last eternally. In the name of God, Son, and the Holy Spirit. Amen. I will love you and be faithful to you alone from this day forward until death do us part.
Ya, baik. Ada yang sudah daftar, boleh lambaikan tangannya. Sudah banyak tangan yang terangkat, tapi saya juga melihat beberapa ada yang belum ya. Jadi langsung saja daftar, yaitu tanggal 22 Maret. Dan ini adalah hari libur, jadi pasti disempatkan waktunya bisa ya, tanggal 22 Maret jam 9 pagi. Dan saya juga mendapatkan info bahwa tema dari Rocking Marriage itu seperti sudah tertulis, yaitu resilience. Nah, resilience itu apa? Resilience itu bounce back, bangkit kembali. Jadi di dalam Rocking Marriage ini akan dibahas di mana pada saat pernikahan itu ada up and down di dalam kehidupan pernikahan, dan akan dibahas bagaimana kita bisa bertahan dan terus pulih, bahkan menjadi hubungan yang lebih baik dalam pernikahan. Jadi langsung saja yang penasaran dan ingin memberikan bumbu-bumbu yang positif pastinya ya untuk pernikahannya, langsung saja daftarkan diri Anda dan pasangan di dalam Rocking Marriage ini. Dan pengumuman selanjutnya adalah jangan lupa kita punya sosial media di Instagram, yaitu @royals.surabaya. Langsung saja di follow. Kenapa kita harus follow? Jelas banget, banyak sekali info-info yang akan disajikan ya di dalam Instagram Royals Surabaya. Dan tentu saja pastinya akan memberkati kita tidak hanya hari Minggu, tapi setiap hari, di mana kita selalu setiap hari bersosial media. Jadi yuk kita langsung follow saja @royals.surabaya di Instagram. Dan saya juga ingin mengumumkan bahwa tadi kalau mungkin di awal Anda sudah mendengar bahwa pukul 10.50 kita sudah open gate. Jadi setiap minggunya kita akan open gate dari pukul 10.50. Jadi pastikan Anda tidak terlambat, datang early, bisa menikmati kopi atau teh di depan atau mungkin berfellowship ya dengan keluarga-keluarga kita semua di sini, dan kita bisa masuk di tempat ini tepat waktu dan mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Dan setelah ibadah hari ini juga jangan lupa visit, ada yang baru di luar, yaitu ada sebuah booth dan isinya adalah booth makanan. Nah, bolehlah kita ngecek-ngecek ya, ada apa kira-kira di sana. Mungkin jam segini udah mulai lapar, boleh dicek di depan. Ada booth makanan yang sudah disediakan oleh kami. Dan next week preacher kita, dia adalah mentor saya juga sebenarnya sebelumnya di KGC. Yes, dia adalah Pastor Andrew Juwana, our Royal Lead Pastor. Mau tahu dia seperti apa? Datang minggu depan ya. Baik, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini yang akan ditutup oleh Pastor Richard Timanto, oleh Pastor Andrew Juwana, kita saksikan suara gembala. Shalom sekali lagi warga kerajaan. Pakai karunia itu untuk memuliakan Dia. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia, melalui Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. How to applying the gifts? Pertama-tama kenalilah your gift. Know your gift. Gift di sini, saudaraku, adalah grace given. Grace gift. Karena itu grace tidak bisa diterjemahkan dengan satu kata bahasa Indonesia, tapi kasih karunia. Mulai ayat ke-6 dari pasal 12. Demikian juga karena kita punya karunia yang berlain-lainan. Tidak usah ingin karunia orang lain. Siapa itu pemberian. Dan seperti anggota tubuh punya karunia masing-masing. Maka saudaraku, kalau kita dikasih karunia untuk bernubuat, mari lakukan dengan iman kita. Bernubuat itu bukan meramal, saudaraku. Saya melihat Anda bertemu dengan seorang pemuda tinggi, jangkung, hitam, dan giginya putih. Bukan seperti itu, saudaraku. Tetapi membangun, menasihati, dan menghibur. Saya mulai apa yang Tuhan berikan pada saya yaitu menyembuhkan orang sakit dan pengusiran roh-roh jahat. Dan saya lakukan itu sejak pertama saya bertobat. Dan firman Tuhan berkata, kalau ada karunia untuk melayani, mari kita layani. Dengan apa? Dengan segenap hati. Kalau ada orang diberi karunia untuk mengajar, saya bisa mengajarkan firman, tapi saya bukan karunianya teacher dalam 5 jawatan itu. Saya lebih rasul gembala begitu ya. Tapi mari kita kenali dulu, baru kita bisa bertindak di dalam tubuh Kristus. Jangan lupa, to apply the gift harus ada dalam komunitas. Sebab ini tidak untuk personal, bukan untuk private, tapi for the body.
Kalau ada orang dikasih Tuhan karunia hati yang murah hati luar biasa. Saya kenal beberapa orang seperti itu. Kalau tidak memberi malah sakit, saudaraku. Dia suka sekali memberi, saudaraku. Begitu murah hati. Dan kalau memberi, Tuhan berkata lakukan dengan sukacita. Sebab Tuhan mencintai, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau gerundel, ngomel, terpaksa, lebih baik gak usah. Berarti itu bukan karunia. Kalau karunia itu membuat engkau bersukacita, tidakkah kita lupa pada Tuhan Yesus bahwa lebih berbahagia, lebih diberkati memberi daripada menerima. Saya ulang kali pernah ceritakan tentang yaitu bedanya pangeran dengan pengemis. Kalau pangeran begini memberi, kalau pengemis begini, yang mana kita? Ya, yang mana kita, saudara? Firman Allah berkata, kalau ada karunia menasihati, baiklah kita menasihati. Salah satu karunia yang Tuhan berikan pada saya adalah to be an encourager, to encourage. Parakaleo itu artinya mendampingi orang dalam kesusahan, mendampingi orang yang sedang sedih. Bersukacitalah bersama yang bersukacita, dan bersedihlah, menangislah bersama yang berduka. Sebab banyakan di dunia ini sakitnya SMS, ya, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Tapi anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, yang ada karunia, bersukacita bersama yang sukses dan bersedih buat yang gagal. Karena itu saudaraku, bila Roh Kudus bekerja, jangan lupa apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Pertama, persembahkan tubuh kita di atas altar, anggota tubuh kita, supaya kita tahu kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Kiranya mencapai kesempurnaan, karena nama Tuhan ada di atas kita. God bless you, warga kerajaan. Amin. Royal, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebelum saya doa berkat, saya membutuhkan 15 tahun dalam pernikahan saya untuk menyadari bahwa marriage needs work. Katakan marriage needs work. Pernikahan itu butuh dikerjakan, ya. Pernikahan butuh dikerjakan. Pernikahan bukan saja a workshop, papa work, mama shop. Meskipun itu ekonomi bagus banget untuk ekonomi, ya, berjalan banget, ya. Tapi marriage is a workout untuk kita kerjakan bersama-sama. Untuk itu, mumpung 22 Maret, Rock Surabaya itu mendatangkan Jose Carol untuk kita bisa belajar bersama-sama. Tadi saya bilang kan workout. Workout itu sekarang Tuan Lian, ya. Tuan Lian itu untuk apa? Untuk exercise. Kita itu nggak pernah tahu kalau pernikahan kita sehat cuman dari kelihatan aja. Tapi perlu dicek out. Kenapa sih kita ke klinik kesehatan nggak ada apa-apa? Yuk kita check out, medical check. Nggak taunya keluar tuh darahnya dicek, ya. Tiba-tiba, kolesterol, trigliserid, nggak taunya gulanya tinggi. Kita perlu cek our marriage. Cuman datang aja, investasi 300.000 bagi Royals nih, ya, bagi Royals. Ini dari saya dan tim. Kalau yang ingin banget, pakai banget ya, ingin banget ikut, cuman ada kesulitan untuk 300.000, boleh setelah ibadah ngadep tim pastoral kita. Ya. Nah, so jangan lama-lama lagi, tinggal 2 minggu lagi, ya, tinggal 2 minggu lagi. Please register Rocking Marriage Resilience in Marriage. Resilience itu artinya selain bounce back, tapi ketangguhan. Bilang ketangguhan. Oke, so are you ready to join? Yang married aja ya, tapi ya, yang married aja. Yang tunangan boleh lah, ya Dot ya, tunangan boleh ya. Tapi yang single belum ya. Kalau single harus tunangan dulu ya. Oke, mari angkat tanganmu. Bapa, hari ini adalah hari yang Kau buat jadi untuk kami semua, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk kemurahan hati-Mu untuk kami tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Untuk itu kami hari ini mendengarkan bagaimana kami adalah orang manusia yang berhutang nyawa, berhutang darah pada Engkau sendiri Tuhan. Engkau begitu besar, tapi membuat dirimu kecil untuk kami masuk di dalam dunia ini.
Engkau begitu berkuasa, tapi Engkau membuat dirimu powerless untuk kami di kayu salib. Engkau yang begitu kaya, Engkau dibuat miskin untuk supaya kami menjadi kaya di dalam Engkau, Tuhan. Thank you untuk berkat terindah dalam hidup kami, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib dan kubur kosong, yaitu kuasa-Mu. Itu yang kuasa yang sama juga akan membangkitkan kami untuk saling melayani, untuk applying the gift, untuk kasih karunia ini supaya tidak menjadi sia-sia, Tuhan. Tapi kami benar-benar melakukan ini semua karena kami menghargai apa yang Kau telah perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Royals, pulanglah Engkau dengan berkat yang terindah daripada Yesus Kristus, yaitu pengorbanannya, berkat terindah daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu penyertaannya dari dulu, sekarang dan selama-lamanya untuk dirimu dan kerajaan Allah kekal di dalam hidupmu dari sekarang sampai selamanya. Semua yang percaya katakan amin.